Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikam Tazam dengan 35015. Saya berasal dari Departemen Ilmu Kelautan yang IKA, dan pada kali ini saya ingin membuat video mengenai kerapatan tutupan lambung. Yang pertama kita itu dengan membuka aplikasi Excel. Nah, ketika sudah berada di aplikasi Excel ini, kemudian kita menulis seperti nama pengamatnya, terus seperti tanggal dan waktu. Nah, pengamat ini merupakan diri pribadi saya sendiri. Nah, kemudian ini kita bisa langsung mengolah datanya dengan beberapa spesies yang sudah ditentukan. Nah, untuk rata-rata dari NHLT apa namanya si talasi MPG ini kita yang bisa menggunakan rumus atau kode rumus itu. So, ini untuk rata-rata, maaf itu namanya average. Nah, kalau ini sudah muncul, lihat bawah aja. Sama untuk yang namanya si Oceana serolata juga sama, ini average. Nah, untuk itu Halophila ovalis sama juga makanya average untuk rata-rata itu. Kemudian untuk Enhalus ocorides, nah, kemudian untuk spesies Semodicea rotundata. Nah, sini kita sudah mengisi semua rata-rata dari masing-masing spesies, ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung ke isi hasil foto ini berupa yaitu glacier. Nah, untuk kecerahan itu cerah. Nah, kemudian kita di sini menghitung ya teman-teman, menghitung dari si namanya nilai tutupan lambungnya terlebih dahulu. Nah, dari masing-masing kotak ini kan ada satu, nanti setiap masing-masing kotak ini berisi dari masing-masing spesies ya teman-teman. Nah, untuk yang namanya nilai tutupan lambung ini kita bisa mengambil dari masing-masing kotak, yaitu dari per spesies ya teman-teman. Jangan ini kan jumlah dia menggunakan rumusum. Nah, untuk masing-masing seperti kode ini karena di sini itu disesuaikan dengan laptop Excel kalian masing-masing dengan kalau saya menggunakan titik koma. Nah, ini kemudian ada Enhalus ocorides, kemudian ada Semodicea serrata. Udah kita enter nih teman-teman. Nah, ini juga udah muncul. Nanti untuk kotak kedua itu juga sama ya teman-teman. Untuk kotak kedua juga sama, pakainya harus masuk. Kemudian di Halophila, kemudian di Enhalus ocorides, kemudian di serrata Semodicea. Ini juga bisa kalian blok aja ke bawah muncul. Kemudian untuk di kotak tiga, yang pertama ada Thalassia itu, yang kedua ada Oceana serrata, yang ketiga ada Halophila ovalis, yang keempat ada Enhalus ocorides, yang kelima yang ke lima spesies ini ada Semodicea. Nah, kebetulan keempat juga sama teman-teman. Nah, ketika nilai tutupan lambung sudah terisi, kemudian kita
bisa namanya hitung dari masing rata-rata ya, rata-rata dari masing-masing spesies ini teman-teman. Itu dengan average. Nah, teman-teman, kemudian untuk SPDF-nya itu kita bisa menggunakan rumus SPDF juga. Nah, untuk yang Oceana Oceanata juga sama. Kemudian untuk halotina, kemudian sudutnya sama untuk yang halus kontinus. Nah, untuk sudutnya kemudian untuk di serolata, untuk di maaf Pseudomonas. Nah, sebelum kita lanjut perhitungan, ini saya lupa mengisi yang di rata-rata masing-masing bentukan lamun. Nah, ini juga sama ya teman-teman, menggunakan average. Nah, kalau sudah keluar, yang bentuk aja. Nah, teman-teman, nah untuk yang rata-rata ini kita pakai average. Nah, untuk yang SPDF-nya ini, kita juga pakai sama yang seperti awal itu. Nah, sudah muncul teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan. Nah, untuk yang ini, kan kita dikasih untuk beberapa stasiun, yaitu 1, 1, 2, dan 3. Nah, terlebih dahulu kita bisa mengisi dari sini. Nah, hasil yang dominasi dataran turunan ini, kita ngambil dari yang stasiun yang di stasiun ya teman-teman. Kita bisa langsung copy saja. Ini untuk yang namanya rata-rata dan depan namanya. Tinggal copy aja ya. Nah, terus untuk N-halus Corides juga sama. Ya, N-halus Corides dulu teman-teman. Kemudian di Thalassia hemprighi. Biar level 1 teman-teman bisa langsung di atas bawahnya aja. Dan juga nggak bakal berubah kok. Kemudian di Oceana Serolata. Kemudian di Halophila ovalis HO.
kemudian di Simulesia Rotten Data DR. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi yang dominasi jenisnya, kemudian teman-teman bisa mengisi dari masing-masing per stasiunnya. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya ya teman-teman. Dan untuk kedepannya ini kita bisa memakai seperti dari yang sudah yang disiapkan seperti 52 untuk yang halus, terus 7, 3, 6, 7, 1, terus 8, 9. Nah, untuk yang di sini kita bisa copy teman-teman. Nah, untuk yang ini sama D ini juga sama nilainya. Kita paste. Nah, untuk yang nah kemudian kita bisa masukin si imaxnya si jumlahnya dari masing-masing apa tegakannya. Nah, kemudian dengan rumus itu ya udah teman-teman. Kemudian kita bisa ngitungin si imaxnya. Imax ini pakai rumus dari ini. Kemudian kita menghitung kerabatan relatifnya. Nah, ini dengan bisa menggunakan ini dari n nya terus dibagi dengan jumlah n terus kali 100. Nah, ini yang lupa tambahin nah, bisa di bawah saja. Oh, berarti ini nah, untuk taruhnya setelah dia nah, seperti ini. Nah, ini teman. Nah, untuk yang nilai ini dari yang si kerapatan ini dibagi dengan ini. Oh iya, ini jangan lupa dikasih S2 ya. Nah, teman. Nah, untuk bahan perumusan kargamnya ini kita bisa menyesuaikan rumusan dari sini. Itu dengan dari yang sini. Dibagi dikali oh, itu si 2. Nah, kemudian untuk perumusan kargamnya seperti ini teman-teman. Nah, yang kode ini yang sebenarnya ini habis H13 ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan metode seperti teman-teman menggunakan atau seperti bisa sesuai dengan Excel masing-masing. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, ini kan hasilnya masih minus. Kemudian kita taruh min. Nah, kemudian hasilnya udah kita bilang. Kemudian kita bisa bah. Nah, ini bisa kita simak lagi. Soalnya juga sama dari nilai yang lain. Nah, kemudian untuk rumus dominasi itu sama dengan dari yang sebelah sini terus kasih pangkat 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai keanekaragamannya kita bisa copy dari yang kemudian setelah kita menghitung rumus keanekaragaman terus dominasi kita bisa melakukan jumlahnya dulu ya teman-teman. Dan akan langsung tinggal dibuat dari atas dilakukan hingga sampai selesai teman-teman. Langsung usahakan
ini jadi ini hasilnya harus 100 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ngambil keanekaragaman dari rumus keanekaragaman setelah dijumlah. Kita bisa copy dan juga sama dengan rumus. Nah, kemudian untuk keseragaman, ini kita bisa bagi antara keanekaragaman dengan I maksimal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk stasiun 2, 3, dan itu selanjutnya itu sama digunakan seperti stasiun pertama teman-teman. Hingga selesai ya. Oke, baik teman-teman. Setelah teman-teman mengisi data stasiun dari stasiun 1 sampai 3, kemudian teman-teman bisa memasukkan keseluruhan datanya yang di jumlah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk keanekaragaman yaitu dari stasiun pertama ini saya mendapatkan 1,43. Terus stasiun kedua itu mendapatkan 1,5, stasiun 59. Kemudian untuk stasiun 3 itu 1,51. Nah, ini dikategorikan tinggi. Kenapa? Karena nilai tersebut berada di atas 5, 0,5 hingga mencapai 1. Hingga melebihi. Nah, untuk keseragaman itu juga sama dari masing-masing per stasiun, yaitu 2,7, terus 2,65, terus 2,51. Nah, ini kategorikan tinggi teman-teman. Nah, untuk dominasinya itu sama, itu stasiun pertama 0,4, terus stasiun kedua 0,41, stasiun ketiga 0,63, di mana stasiun kedua itu 1 dan 2 itu sedang dan ini tinggi. Nah, setelah teman-teman sudah masukkan keseluruhan data dan juga mengkategorikan, kemudian teman-teman bisa melakukan bikin chartnya atau grafik. Kita pindahin ke sini aja. Nah, ini bebas teman-teman mau gedein mau kecilin, terserah teman-teman. Kemudian kita bisa ke slide data. Nah, semuanya di map aja. Kemudian kita add. Nah, dari series name ini kita bisa dari si yang ini kita ambil sini. Nah, untuk yang values kita bisa ngambil dari yang si pulau panjang, yaitu di KD-nya ya teman-teman. Itu kita oke. Kemudian yang kedua juga sama dari Thalasia Henrici. Nah, untuk valuesnya dari sini ya. Terus yang ketiga itu ada Oceana dari sini. Terus yang keempat itu ada Singmoresia. Terus yang kelima itu ada Halovila. Kemudian kita oke, teman-teman. Nah, seperti ini datanya. Kemudian kita tambahkan seperti eksisnya terus sama ini. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah namanya itu teman-teman bisa rubah namanya dengan ini tuh grafik ya. Grafik ubah menjadi rata-rata kehidupan. Nah, yang di sini yaitu teman-teman bisa ubah jadi jenis kamu jenis ya selesai teman-teman. Kemudian ini kan baru di satu stasiun ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ini bisa gunain atau bikin diantara ketiga stasiunnya. Kita membuat teknologi. Nah, setelah teman-teman bikin grafik dari masing-masing spesiesnya, kemudian teman-teman juga bikin lagi grafik dari masing-masing per stasiun. Nah, yang grafik yang sama ini pindahin ke samping aja. Oke, terserah bebas teman-teman yang gedein. Kemudian teman-teman bisa ke slide data. Nah, datanya ini per stasiun. Series name-nya bisa teman-teman ke satu series
custom block aja dari N halus sampai si Halvila. Kemudian stasiun kedua. Kemudian stasiun ketiga. Saya lihat sebelumnya. Oke. Kemudian teman-teman bisa edit dari sini ke eksisnya ini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan elemen-elemennya. Nah, untuk yang sini sebentar ya, saya gedein. Ini juga up. Nah, untuk chartnya teman-teman bisa kasih nama data kebutuhan namun ini stasiun 1 sampai 3. Nah, terus untuk yang sini ini kan data kebutuhan. Nah, kemudian di existible teman-teman bisa berubah menjadi jenis. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi inilah hasil dari olah data tutupan lamun. Sekian, terima kasih.